ada. Siapa yang memperhatikan orang yang menggali kuburan, memandikan jenazah, mengurus penyelenggaraan jenazah, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan. Orang yang meninggal itu tidak memikirkan ayah emaknya, dia bingung, susah. Yang memikirkan itu kita bersama. Alhamdulillah 1.300 penyelenggara jenazah diberikan insentif. Duitnya dari mana? Kabupaten-kabupaten sekarang kesusahan, APBD dipotong duitnya untuk COVID, karena COVID sampai sekarang tak balik kampung. Lalu duit APBD dipakai untuk mengobati masyarakat yang terkena COVID. Lalu kemudian dari mana bisa digaji, bisa diberikan insentif penyelenggaraan jenazah? Diambil dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai. Itulah dia manfaat dari membayar zakat. Bapak Ibu, kalau bayar zakat jangan kasih kepada tetangga. Itu 1 lidi, 1 batang lidi mana bisa buat apa-apa. Tapi kalau lidi diikat menjadi 1 sapu lidi, banyak yang bisa kita lakukan. Betul? Maka bayarlah zakat ke Basnas Kabupaten Serdang Bedagai. Yang sudah membayar, alhamdulillah. Yang belum membayar, sejak saya kasih tahu malam ini, insya Allah. Yang sudah ku sampaikan malam ini tak juga mau membayar, tengok aja lah. Ada orang duitnya 100 juta. Kalau 100 juta zakatnya berarti 2,5%. Bila uang Anda 100 juta, zakatnya 2,5%, berapakah zakat Anda? Berapa zakatnya? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak orang pura-pura bodoh. Kalau 2,5%, 2,5 juta lah makcik. 100 juta duit. Insya Allah Bapak Ibu semua punya tabungan 100 juta. Dari bunyi aminnya macam-macam tak yakin. Insya Allah Bapak Ibu punya tabungan 100 juta. Amin. Satu orang setahun mendapat mengeluarkan zakat 2,5%, 2,5 juta. Yang hadir pada malam hari ini 1.000 orang. Jika ada 1.000 orang, satu orang membayar zakat 2,5 juta, berapakah uang yang terkumpul pada malam hari ini? 2,5 juta dibayar 1.000 orang, 2,5 miliar duit terkumpul pada malam hari ini. Kalau tak percaya, masukkanlah ke tong hijau ini. Biru Pak Ustadz. Saya sedang mau ngetes jamaah masih sadar atau sudah hilang kesadaran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, potensi zakat kita besar. Banyak orang menyia-nyiakan zakat. Abdul Somad ceramah, membui-bui mulutnya, menggelegar suaranya, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Tak terkumpul zakat. Tapi ada orang tak perlu bersuara, tak perlu berceramah, masyarakat bayar zakat. Dengan apa? Dengan peraturan daerah, perda. Siapa yang membuat perda? Anggota dewan. Maka pilihlah anggota dewan, wakil rakyat yang peduli kepada zakat. Kalau anggota dewan tak mau, perbuk peraturan bupati. Bupati cukup dengan tanda tangan kepada seluruh PNS, ASN, pegawai, perusahaan yang ada di Serdang Bedagai, bayarkan zakat ke Basnas. Satu tanda tangan di ujung jarimu bisa menyelamatkan ratusan ribu penduduk Serdang Bedagai. Betul? Doakan supaya Pak Bupati menolong masyarakat dengan kekuasaannya, menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makanya dalam hadis itu dikatakan sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullah, mereka mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada atap, tak ada tenda di padang mahsyar. Kenapa dibuat pengajian ini malam? Supaya jamaah tak kepanasan. Andai siang udah mandi keringat ini sudah tak ada atap,
tapi nanti di padang mahsyar ada orang yang dapat atap. Dia bukan alim ulama, dia bukan kiai, bukan tuan guru. Siapa itu? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil, yang memakai jabatan kekuasaan, membuat orang membayar zakat, mensejahterakan penggali kuburan, orang yang menyelenggarakan jenazah yang tak diperhatikan orang lain. Jadi CPNS diperhatikan sampai gaji 13-nya. Ada orang perusahaan BUMN diperhatikan sampai kesejahteraannya. Tapi banyak fakir miskin, anak yatim, du'afa tak tertolong. Di mana mereka sekolah? Insya Allah Pak Bupati membangun pesantren. Tak lama lagi, doakan supaya jadi pondok pesantren ini, insya Allah. Amin. Amin. Saya diminta meletakkan batu pertama. Saya terus terang tak mau meletakkan batu pertama, karena beberapa batu yang saya letakkan tak bertambah-tambah. Tapi kalau menggunting pita peresmian, itu barulah. Terserahlah, mau batu pertama, mau gunting pita, mau acara wisuda, mau selamatan, mau mengirim ke Kairo. Yang penting jadi pondok pesantren ini penggali kuburan sejahtera, penyenggelas jenazah bisa terbantu, dan anak-anak yatim, fakir miskin, du'afa bisa sekolah. Ini semua kerjasama. Sejahtera bukan mengkayakan orang kaya, tapi menolong orang yang susah. Saya senang sekali malam ini semua orang yang punya jabatan ada. Bapak Bupati ada, Bapak Kapolres ada, Bapak Babinsa ada. Jadi kalau kita ceramah dengan orang yang punya kekuasaan, insya Allah dipakainya ini untuk menolong agama Allah, menolong fakir miskin dan du'afa. Amin. Tapi kalau udah pengajiannya di masjid, berapi-api kita ceramah, mari kita pakai kekuasaan menolong anak yatim, fakir miskin, du'afa, menolong agama Allah. Siap, takbir, Allahu Akbar. Selesai acara, apa yang bisa kami bantu Pak Ustadz? Bapak jabatannya apa? Baru pensiun Pak Ustadz. Udahlah Pak, baca-baca Yasin aja lah. Bapak Ibu yang udah pensiun jangan tersinggung. Tidak ada istilah pensiun dalam beragama. Itu hanya pengabdian kepada negara, pengabdian kepada Allah, sampai kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi orang-orang yang punya jabatan, kekuasaan, saya di Jambi diundang untuk meresmikan. Ustadz Somad naik mobil lah dari kota Jambi, menelusuri jalan, lewat hutan, masuk kampung. Kenapa tak sampai-sampai ini? Apa acara kita ini? Ada yang mau kita resmikan. Begitu sampai, musola kecil aja. Dalam hati saya, apalah kelebihan musola ini? Saya tanya, siapa yang bangun musola ini? Kapolsek, Kapolri, Kapolda, Kapolres, yang paling bawah Kapolsek. Kalau kata orang Sumatera Utara, tak lepel gitu. Kenapa pula aku dibawa ke Pak Kapolsek? Apa kelebihan Pak Kapolsek ini? Saya segan bertanya. Kos kata sambutan berikut ini, mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kapolsek. Apa kata Pak Kapolsek? Ustadz Somad, tidak ada musola di sini. Orang-orang datang urusan bingung mau sholat gimana. Kami kumpulkan duit-duit gaji dari Pak polisi ini, berdirilah musola yang insya Allah tak lama lagi akan menjadi masjid yang Ustadz resmikan hari ini. Kalau Ustadz yang ceramah, bersedekahlah, 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 keluarlah duit abu-abu 2.000 perak. Tapi kalau Pak Kapolsek yang mengumpulkan ke anak-anak buahnya, pas upacara, kita mendirikan musola, siap. Keluar duit merah. Buka matanya, merah biji matanya, keluar duit merah. Mana yang lebih efektif berdakwah? Ustadz, polisi, tentara, atau penguasa? Bingung jamaahnya menjawab. Mau dibilang Ustadz, nanti tersinggung pula penguasa. Mau dibilang penguasa, tersinggung pula Ustadz, pendek ceramahnya balik dia. Yang penting apapun profesi kita, pakai untuk menolong agama Allah, fakir miskin dan du'afa. Jadi Babinsa, jadi Babin Kamtibmas, Babinsa, Babin Kamtibmas.
itu bisa dipakai menolong agama Allah, asal jangan babi hutan. Bisa dipakai untuk apapun. Mau jadi bupati, mau jadi kapolres, mau jadi dandim, mau jadi danramil, itu semua hanya jabatan sementara, ujian yang dititipkan Allah. Tapi kalau dipakai mensejahterakan yatim, fakir dan du'afa, maka insya Allah sampai masanya nanti mengalir dia sebagai amal jariah. Walaupun kita sudah mati. Jadi bupati ini tak lama, paling lama 2 periode 10 tahun, betul? Itu pun kalau tak ditangkap KPK. Yang ku sampaikan ini betul apa salah? Tapi kalau dipakai 10 tahun ini mensejahterakan anak yatim, bangun pondok pesantren gratis untuk du'afa, meninggal kita mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Bangun Islamic Center di tepi jalan, apalagi Serdang Bedagai, datang orang dari Aceh mau ke Palembang, datang orang dari Riau mau ke Medan, Serdang Bedagai dilalui oleh siapapun. Jadi kalau dibangun Islamic Center, pesantren di pinggir jalan, semua orang pasti lalu lalang dan lewat di sana, betul? Alhamdulillah, sejak dibangun, tepuk tangannya nantinya, itu dibangun, maka semua orang lewat. Datang orang dari Banda Aceh mau ke Riau, lewat Serdang Bedagai, mampir dia. Datang orang dari Palembang mau ke Banda Aceh, kilometer 0 di Pulau Sabang, singgah di Serdang Bedagai, lewat juga dia. Penuh masjid-masjid Serdang Bedagai. Ditanya orang tuh lewat sholat? Enggak, kencing aja. Tulislah besar-besar baliho di situ. Islamic Center Serdang Bedagai didirikan untuk tempat sholat, bukan kencing saja. Bodoh. Karena orang yang bodoh yang melakukan perbuatan itu. Tapi andai orang tuh kencing di situ, ada tak pahalanya bagi orang yang berwakaf? Ada. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang lain, dimudahkan Allah urusan dia. Tidak ada urusan yang paling sulit di dunia ini kecuali urusan menahan kencing. Betul? Oh, banyak juga yang pernah nahan kencing.